Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan bagi kita semua. Salam dan bahagia. Saya Yunus Saputro, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kapuas Hulu, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, yaitu Ibu Francisca Verina, SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan hari ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, sehat. Alhamdulillah. Saya ingin membicarakan Bu mengenai supervisi untuk besok ya Bu ya. Ya. Nanti itu kalau untuk kelas 9 ya Bu, untuk materinya dari materi informatika ya Bu ya. Iya. Sedang informatika di kelas 9. Kita besok tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran untuk besok itu siswa dapat mengetahui pengertian dari internet, kemudian manfaat internet, dan apa saja dampak internet itu bagi kehidupan sehari-hari. Biasa ya. Jadi tujuan untuk peserta didik itu materinya itu udah luar biasa menarik ya Bu ya. Iya. Jadi tapi di sini Bu saya ingin tahu Bu, metode pembelajaran yang Ibu Siska gunakan itu apa Bu? Saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dengan individu. Saya ya. Jadi Bu Siska memfokuskan pengamatannya pada diskusi kelompok ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Siska bisa menggunakan format pembelajaran yang nanti bisa digunakan dalam kegiatan seperti nanti ya Bu ya. Iya Pak. Ini Pak ya, ini Bu ya. Silakan Bu. Pak, terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum belajar, mari kita bersiap-siap dulu untuk berdoa. Silakan satu orang pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pada siang hari ini, mari kita berdoa akan barang kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat siang. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Yohana Linda, Dimetrio. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dampak internet. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi. Nah, silakan berdiri semuanya. Kita bernyanyi sama-sama ya. Ya, Bu.
Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang dampak penggunaan internet dan manfaat internet. Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu menjelaskan pengertian internet, kemudian mengetahui manfaat internet dan apa saja sih dampaknya bagi kehidupan kalian. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi tentang dampak internet, kemudian manfaat internet tersebut, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan tentang internet. Ya, ada yang masih ingat apa itu internet? Ayo. Ya, ini. Internet adalah kumpulan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Ya, nah, internet itu merupakan sekumpulan jaringan ya yang saling terhubung ya yang fungsinya untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi dampak tadi, Ibu ingin memperlihatkan kalian sebuah video. Silakan disimak. Ya, silakan disimak. Kemudian identifikasi apa saja sih yang kalian lihat dari video ini. Dari ini ada video tentang perkembangan teknologi. Nah, silakan disimak. Buat satu pertanyaan setiap orang. Ya. Nah, silakan. Oke, silakan disimak video yang ditampilkan. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti motor. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita.
Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu video pertama. Nggak ada yang bisa membuat pertanyaan dari video pertama. Ibu ada 3 video. Ya, satu lagi. Silakan disimak kembali. Masa depan sesuatu yang pasti akan terjadi, dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu. Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah. Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sampai sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama, gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat hitung, telepon yang cuma bisa buat telepon, yang kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak pulsa elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi gak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya, peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti gak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disesarin sama orang sampai jadi lagu yang dulu gak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru biar gak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya, kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP player atau media penyedia streaming online kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di play. Banyak lagu yang bisa dinikmati. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pintar harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone, ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbak. Jadi gak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbak juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, tadi kalian sudah menonton 2 video yang diberikan. Sudah membuat pertanyaan dari video tadi. Ada? Ayo. Satu orang satu pertanyaan. Ayo silakan. Nah, ya, Siti. Apa saja dampak positif teknologi terhadap kehidupan kita saat ini? Nah, apa saja dampak teknologi dalam kehidupan kita saat ini? Satu pertanyaan dari Sari. Ada lagi? Silakan Ibu mau minta 5 pertanyaan dari siswa dari kalian. Ayo. Nah, silakan. Apa manfaat internet bagi guru dan siswa? Apa sih manfaat internet itu bagi guru dan apa manfaatnya bagi siswa? Ada lagi? Silakan. Ya, Barka, silakan. Apa manfaat teknologi di bidang kesehatan? Aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dikunjungi jika ingin menggunakan layanan kesehatan menggunakan HP? Nah, apa saja sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan menggunakan internet itu untuk aplikasi kesehatannya? Apa saja sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita kunjungi saat
dampak negatif. Nah, disinilah kita akan mencari apa sih sebenarnya dampak positif internet itu, karena kita ini adalah orang yang pengguna internet, ya kan? Tidak ada lagi kan kalian yang menggunakan surat jika mau komunikasi dengan temannya. Udah pakai WhatsApp, udah pakai Facebook, ya. Yang mau cari tugas, ibu lihat udah jarang kalian mencari materi itu ke perpus. Nah, kalau zaman dulu itu, ya zamannya ibu dulu, kita ke perpus dulu cari materi. Nah, sekarang zaman kalian tinggal aktifkan internet kalian, tinggal cari di Google. Ya, itu perbedaannya. Nah, silakan. Dari 5 pertanyaan tadi, ya, ibu ingin kalian berdiskusi. Ya, kalian berdiskusi sesuai dengan regu belajarnya. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya. Nanti untuk pertanyaan bakal ibu lempar ke Grace. Jadi pertanyaan Grace, Barkah yang mencari penyelesaiannya. Kemudian untuk pertanyaan Sari, ibu minta kelompok veteran berdiskusi untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaannya Sari. Kemudian punya veteran, ibu minta Deska, kelompok Deska menyelesaikan pertanyaan dari veteran. Ya, udah berapa pertanyaan? 4. Nah, dari Deska tadi, ibu minta Sari untuk menyelesaikannya. Ya, jadi silakan sekarang bentuk kelompok sesuai dengan regu belajarnya. Silakan. Oke, baik. Karena sudah di dalam kelompok regu belajarnya, di situ sudah dibagikan LKPD-nya. Silakan diisi di lembar kolom pertanyaan tadi, pertanyaan ditulis, kemudian untuk jawaban ditulis di kolom komentar. Ya, setelah itu nanti kita akan menceritakan, mempresentasikan setelah kalian diskusi. Ya. Nah, karena kita belajar tentang internet hari ini, ibu minta kalian untuk mencari referensi dari internet. Silakan gunakan HP-nya untuk mencari referensi dari jawaban kalian. Ya, silakan. Meningkatkan pengetahuan. Iya. Dapat di internet? Ada? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kalau udah selesai, ibu minta kelompok Saturnus untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan, kelompok Saturnus, maju ke depan. Ayo cepat. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Saturnus ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Apa saja dampak positif internet bagi guru dan siswa? Manfaat internet bagi guru: 1. Menambahkan dan meningkatkan pengetahuan. 2. Sharing ilmu, cerita dan pengamalan kepada rekan-rekan guru yang lain yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru-guru lain. Yang keempat, segala ide atau hasil kalian bisa langsung dipropagasi secara cepat. Manfaat internet bagi siswa: yang pertama, untuk mencari informasi, mencari tempat belajar baru, mudah mencari referensi, menunjang proses belajar, mengoptimalkan penggunaan bahasa asing sebagai sarana pendidikan
pendidikan jarak jauh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jauh. Ada yang kurang paham tentang manfaat internet bagi guru dan siswa? Paham ya? Nah, dari manfaat dari guru dan siswa. Nah, saya karena ibu adalah seorang guru, ibu merasakan sekali dampak dari internet. Jadi, ibu bisa membuat video pembelajaran untuk siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, ya, bisa sharing materi, mencari materi tambahan referensi, itu sangat banyak ibu dapat di internet. Nah, bagi siswa kalian bisa mencari juga banyak ilmu di dalam internet, ya, banyak yang dapat kita cari dari internet. Nah, ya, jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang dampak internet bagi guru dan siswa? Ya, Bu. Oke, paham ya? Baik, silakan ditutup. Sekian dari kami. Selamat siang. Siang. Ayo silakan selanjutnya, Mas. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok Mars ini mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan nama saya Ucok dan saudara saya Fitri, sebelah lagi Yanto, sebelah lagi Miti dan paling ujung Hengki. Di sini kami presentasikan jawaban kami. Dampak positif pemanfaatan internet bagi kita. Sarana mendapatkan informasi yang cepat dan murah, dapat memperoleh berita aktual yang sedang terjadi. Sarana diskusi agama, jaringan internet maupun internet atau telah lama beroperasi dan sangat bermanfaat. Mudah dalam komunikasi, mudah mencari informasi, mudah transaksi bisnis, mudah tidak terbatas, komunikasi tidak terbatas, mudah budaya baik. Itulah hasil presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham dengan hasil jawaban kami? Jika sudah paham, jika kami menutup. Sekian dari kami ucapkan selamat siang. Oke, terima kasih untuk Mas. Silakan selanjutnya, Bumi. Ayo cepat. Selamat siang teman-teman. Siang. Silakan kami dari kelompok Bumi ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya Gresia. Saya Rafian. Nama saya Indra. Saya Nas. Apa manfaat teknologi di bidang kesehatan? Aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dikunjungi jika ingin menggunakan pelayanan kesehatan menggunakan HP? Kita bisa memperoleh informasi kesehatan di dalam situs internet mulai dari olahraga, makanan sehat, obat-obatan tradisional, pengobatan alternatif, obat modern, dan konsultasi kedokteran dan di alamat-alamat rumah sakit. Khususnya aplikasi Halodoc. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi untuk bagi kesehatan ya. Nah, bagi kesehatan itu kalian itu udah bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sekarang ada di internet. Ya, yang ada di APK. Contohnya Halodoc, apalagi? Ada yang tahu? Aplikasi kesehatan? Halo dokter, ya, jadi kalian nggak perlu lagi konsultasi harus ke dokternya, tempatnya kalian bisa konsultasi menggunakan aplikasi. Ya, kalian juga
ingin tahu rumah sakit terdekat apa saja, nah, kalian bisa cek di paham ya? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Merkurius. Ya, Bumi ya, kelompok Bumi silakan berikan apresiasi. Kita tepuk tangan untuk selanjutnya kita. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Jupiter ingin memprestasikan hasil kerja kita. Perkenalkan, nama saya Baka, Saya Adam. saya Akro, Saya Deska. saya Arya. Apa kekurangan terhadap konsumen saat menggunakan situs belanja online? Jawabannya 1. Terjadinya penipuan, produk tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, produk rusak saat pengiriman, bisa mengganggu manajemen keuangan. Dengan jawaban yang tepat, kita sudah menyimpulkan. Jadi, kita harus berhati-hati dan terus waspada terhadap situs belanja online. Dan sebaiknya kita mengunjungi situs belanja online terpercaya, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Baik, apakah ada yang dipertanyakan? Ya. Kalian kan pengguna online semua nih, semua belanja online kan? Nah, kalian udah tahu sih gimana sih, apa sih dampaknya bagi konsumen? Ada kala barang yang kalian pesan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Jupiter. Silakan. Oke, yang terakhir Merkurius. Ya, ayo silakan Merkurius. Selamat pagi ya. Selamat siang teman-teman. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Merkurius ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dampak negatif pemanfaatan internet bagi kita adalah banyak penipuan, pelecehan seksual atau cyberbullying, banyak video dan gambar terkait kekerasan, aksi sosial, banyak informasi palsu, tindakan kejahatan, banyak video atau gambar terkait kekerasan membahayakan informasi pribadi. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari dampak apa? Dampak negatif dari internet bagi kehidupan kalian. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih untuk Oke, selesai ya. Kita sudah selesai diskusi. Oke, baik. Tadi kita sudah selesai diskusi. Ibu sudah melihat bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman kalian, bagaimana cara kalian menyelesaikan sebuah masalah tentang dampak atau manfaat internet bagi kehidupan kita sehari-hari. Sudah Ibu berikan nilai untuk saat lulus itu, ya, Ibu beri nilai 80, kerja yang baik, ya. Kemudian Mars 80, kemudian Merkurius 75, kemudian untuk Bumi 85, dan yang terakhir Jupiter, ya kan? Nah, Jupiter Ibu beri nilai 80. Terima kasih karena sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada yang ingin menyimpulkan apa sih manfaat dari internet? Apa sih bermanfaatan internet dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ayo silakan satu orang membuat kesimpulan. Ayo silakan angkat tangannya. Ayo berikan kesimpulan. Apa sih dampak negatif dari internet? Silakan. Ini ya, silakan nih. Dampak negatif dari internet adalah yang pertama adanya timbul penipuan, kedua kejahatan internet atau cyberbullying, dan yang ketiga adalah banyaknya berita hoax. Ya,
internet dari internet. Dampak negatif dari internet. Biasa penyebaran berita hoax ya. Kemudian banyak berita-berita yang tidak benar yang kalian terima, kemudian yang seharusnya kalian tidak terima itu kalian terima. Adanya penipuan, cybercrime, kemudian adanya pembulian, ya kan, itu dampak negatifnya. Kalian terlalu sudah lupa buku apa sih referensi-referensi yang bisa kita lihat di perpus. Kalian sudah menggunakan internet, ya. Kemudian saking terbuainya games online yang membuat kalian lupa waktu, ya kan, membuat malas, ya kan. Kemudian dampak positifnya, ya, silakan Fitriani. Mudah dalam komunikasi, mudah mencari informasi, mudah mengikuti bisnis, komunikasi tidak terbatas, mengenal budaya baru. Ya, mudah berkomunikasi. Kita bisa melihat budaya-budaya yang ada di luar sana. Jadi kita nggak hanya lihat budaya kita yang ada di sini, jadi kita udah bisa lihat dunia luar. Internet itu tidak ada, bisa melihat dunia luar, apapun yang internet. Nah, kemudian bisa kita simpulkan tadi dampak internet itu apa saja, pemanfaatan bagi kita apa saja, ya. Silakan gunakan internet sebijak mungkin. Lihatlah, ya, apa yang tidak boleh kalian terima. Semua yang masuk ke HP kalian, kamu klik, kamu lihat semuanya. Jadi nggak ada batasannya, ya. Jadi gunakan internet itu dengan bijak. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang dampak internet dan pemanfaatan internet? Silakan. Ya, oke, paham ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang keamanan internet. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan adatnya kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah baik. Tadi Bu Siska untuk kegiatan pasca ya Bu ya. Pasca ini tujuannya adalah mengajak Ibu itu untuk ngobrol Bu. Ngobrol terkhususnya pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan ketika kegiatan kemarin itu pembelajaran di kelas kelas 9B ya, kelas 9B. Jadi untuk sekarang ini silakan Ibu, ini kan ada catatannya Ibu ya, catatan yang akan saya sampaikan mengenai apa hal-hal yang akan saya tanyakan Bu. Terutama beberapa hal yang mau saya tanyakan itu terkait tentang pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin gitu. Boleh Pak, silakan. Untuk pertama ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu ketika setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu Bu? Setelah melaksanakan pembelajaran saya jelas sudah merasa lega Pak, karena akhirnya saya sudah bisa melakukan kegiatan pembelajarannya walaupun saya merasa masih ada kekurangan di dalam proses pembelajaran saya. Alhamdulillah sudah lega ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu perasaannya Bu ketika kemarin kegiatan pembelajaran itu ada supervisornya Bu di kelas Bu? Kalau dalam proses pembelajaran masih ada itu ya Pak, perasaan kemarin karena diamati kayak
nggak lepas aja karena biasa sendiri, iya biasanya ngajar sendiri tiba-tiba ada yang itu mengawasi, ya cukup ya. Iya. Oke Bu, berikutnya Ibu bisa ceritakan kembali Bu terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu Bu, proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk proses pembelajaran kelas saya pikir sudah berjalan dengan baik ya Pak. Siswa-siswa juga sudah antusias dalam proses pembelajaran. Karena di kemarin saya menggunakan strategi pembelajaran seperti ini. Kemudian anak-anak berkelompok juga. Nah di situ untuk proses pembelajarannya sudah lebih baik. Alhamdulillah, berarti untuk kegiatan kemarin sudah dilaksanakan itu istilahnya strateginya itu antusias ya Bu ya. Antusias setelah menggunakan strategi pembelajaran yang tepat ya Bu ya. Jadi di sini Bu ada catatan saya Bu ya, yang dimana itu sebenarnya sudah sesuai semua Bu dari pembelajaran yang saya sampaikan ketika berobservasi, terutama mengenai dari kayak strategi yang mana itu kan mengenai komparatif learning ya. Nah, kemarin pasca itu, nah pasca ini kita mengenai pertanyaan mengenai komparatif learning tersebut. Jadi siswa itu kan diajak diskusi ya, diskusi terus anak itu diminta presentasi di depan kelas, ya kan? Ada evaluasinya, ya kan? Terus pertanyaannya yang saya mereka di sini itu ada nggak hambatan yang itu dapatkan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk hambatannya, untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin sih ya Pak, untuk kekurangan manajemen waktu. Manajemen waktunya kurang karena kebetulan IK itu hanya 2 jam. Untuk anak diskusi, kemudian presentasi itu tidak cukup. Waktunya yang kurang. Waktunya. Berarti oke, untuk yang berarti kita terkait mengenai manajemen waktu ya Bu. Pertama waktu untuk TK sendiri kan 2 jam ya. Nah, berarti saya tidak langsung hambatannya untuk waktu. Terus kira-kira hambatan strateginya apa Bu? Hambatan kalau tadi pembelajaran itu kan kita mengenai waktu kan, strateginya Bu. Untuk peserta didik itu ada beberapa siswa yang mungkin malu atau memang sulit mengungkapkan pendapat mereka, ya apa mungkin hambatannya atau dalam proses pembelajaran itu jarak, memang ada beberapa siswa yang kurang aktif sih saya lihat. Berarti selain hambatan yang Bu alami dalam pembelajaran itu berarti mengenai aktifan siswa ya? Iya, aktifan siswa. Siswa dari hambatan-hambatan ini sebenarnya kan sudah saya amati semua dan itu sudah terjadi ya. Nah, terus dari hambatan tersebut alasannya apa sih Bu kira-kira Bu? Kalau misalnya hambatan dari yang pertama ada waktunya kurang, terus siswa yang kurang aktif, hambatannya apa sih? Itu ya itu tadi termasuk hambatan ya Pak. Mungkin yang Bapak tanyakan tentang apa? Bagaimana cara mengatasinya? Ini ya strategi saya selanjutnya. Strategi saya selanjutnya kalau untuk manajemen waktu mungkin saya membuat runtutan waktu di setiap proses pembelajaran saya itu saya buat waktunya berapa menit di rencana pembelajaran. Jadi di tahap pembelajaran. Jadi harus pas. Mungkin itu untuk manajemen waktu. Untuk peserta didik yang kurang aktif akan saya observasi kembali bagaimana caranya saya mengajar siswa itu bisa seaktif mungkin dalam proses itu. Nanti saya akan observasi lagi apa sih yang membuat mereka ini tidak aktif, beberapa orang itu tidak aktif seperti itu Pak. Oh, berarti solusinya itu Ibu sudah apa ya sebenarnya kayak motivasi juga ya. Iya, supaya lebih aktif. Mengajar waktu, terus ada aktivasi sudah ada. Nah, misalkan Bu, di sini kan misalkan itu bisa diberikan kesempatan langsung ya Bu ya, untuk menunjuk pada siswa
Saya berbicara ke siswa tentang keaktifan siswa ya. Nah, dari hambatan tadi kan sudah diberikan solusi, ya kan? Kira-kira Bu, bisanya kapan untuk memperbaiki hambatan yang terjadi kemarin? Saya usahakan untuk proses pembelajaran selanjutnya akan saya perbaiki Pak. Kalau secepatnya, Iya, secepatnya. Kemungkinan besar dalam pembelajaran berikutnya itu akan dilakukan lebih baik ya Bu ya. Nah, luar biasa dari apa yang dilaksanakan kemarin, dan saya amati juga berdasarkan keterpendudukan hasil diskusi peserta titik kegiatan hari ini juga kita observasi kemarin. Alhamdulillah semua sudah tampak semua, mulai dari penyampaian tujuan, dari kegiatan diferensiasi konten atau prosesnya, siswa diminta untuk berdiri di kelas menyampaikan dari presentasinya begitu. Jadi sudah ada pasca di sini istilahnya pasca observasinya, saya terima kasih sudah melakukan proses kegiatannya. Harapannya nanti kemudian hari ini kita bisa bermanfaat. Jadi misalkan tadi kan masalahnya ada waktu, motivasi siswa kurang, nanti solusinya sudah dilakukan, dan di kemudian hari ternyata waktunya pas gitu. Terus seperti apa manajemen waktu seperti itu kan. Nah di sini semoga nanti bisa bermanfaat untuk Ibu, untuk peserta didiknya, gimana nanti bisa meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran gitu ya. Ya Pak, baik. Terima kasih juga karena sudah supervisi saya di kelas. Jadi dengan adanya Bapak mensupervisi saya bisa tahu kekurangan saya dalam mengajar itu apa-apa saja sih. Kemudian saya bisa memperbaiki apa saja kekurangan saya. Gitu. Jadi saya bisa memperbaiki itu dan mempertahankan apa yang benar-benar bisa dipertahankan dari proses itu, supaya semoga semuanya bermanfaat juga untuk saya, perbaikan untuk diri saya, dan juga untuk peserta didik saya. Sangat luar biasa Bu, kita nantikan ya proses pembelajaran berikutnya atau selanjutnya agar menjadi lebih efektif dan waktunya juga pas untuk kegiatan belajar. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Demikian video aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.